kalau ditanya itu mau berbuat untuk rakyat, tadi kurang lebih lah kita sudah mencoba mensinaril mengenai rakyat. Dalam konteks yang memimpin, rakyat itu kalau yang miskin tadi, yang marginalized itu kan yang dipimpin. Mas Imam, yang memimpin ini mestinya lebih pandai ya, lebih punya ya, kurang lebih gitu ya. Kenapa dia diberi kekuasaan, menyelesaikan misalnya halaman kota, sungai-sungai, udara. Kalau pergi ke Singapura, ke Malaysia lah yang rada hampir sama dengan kita, kok mulai lebih beradab ya. Artinya jalan, sampah mulai diurus. Ini kan sekarang kita ini mulai sak jadi nih, asal jadi saja. Masih ada gejala apa yang tadi dibilang kayak VOC itu. Jadi ini ada gejala apa Mas Imam? Seakan-akan kok ada jarak yang begitu. Jadi kayak pakai topeng semuanya. Jadi ketika saya itu orang mulai makan aking, ribut yang dibicarakan itu ribut impor atau tidak impor, yang ngitungnya nggak selesai-selesai. Padahal di sebelah situ ada orang Sidoarjo, Aceh, Bantul dan lain-lain. Kenapa tidak segera saja sih? Wong kita ini juga rakyat gitu loh, Mas Imam. Jadi gini Pak Sugeng, jadi saya khawatir ya pada saat kita berpikir atau berusaha memahami tentang apa yang harusnya dilakukan, kalau Mas Sobari mau nolong rakyat. Yang paling sederhana, ya sudah kita masak nasi, kita bagikan supaya dia makan. Terus kemudian karena dia lapar, kita bagikan bantuan raskin langsung apa itu? tunai misalnya gitu. Bagi gitu. Tanpa disunat. Nah, terus kemudian ada lagi karena besok ini mau lebaran atau mau Natalan, yuk udah kita kumpulkan uang, terus kemudian dibagi-bagi merata gitu. Dan itu bagus. Tetapi saya kira yang dimaksud menolong itu bukan itu. Kalau dalam level yang lebih sistemik, struktural. Good point. Kenapa kok ada sekolah di mana-mana ambruk, gurunya sedikit, atau 3 lokal tapi muridnya 400 orang. Terus kemudian kita caranya membantu, kasih dana melalui dinas pendidikan, dan lama sekali turun. Dan kita udah tahu kalau turun pasti ada kemungkinan dipotong-potong, disunat tadi. Disunat. Gitu. Nah ini kan artinya ada sebuah fenomena sistemik yang harus diatasi. Nah orang yang dalam level tadi, yang orang pinter-pinter itu, mestinya harus ada terobosan-terobosan sistemik. Good point. Kenapa Indonesia kok tampilan situasi kesehatan kita paling buruk misalnya. Dibanding Malaysia kita angka kematian jauh lebih tinggi. Singapura apalagi. Bahkan Filipina dan Vietnam sekalipun sudah kita lebih buruk. Gitu. Jangan-jangan sistem kesehatan kita keliru. Kita lihat itu RSCM. Wah itu persis kayak tempat, aduh luar biasa. Pindang kalau orang Jawa bilang. Tempat pindang. Menderita betul. Nah ini apa karena kita kurang peduli atau sebetulnya kita ini terjadi sebuah kemacetan di dalam kita berpikir sehingga nggak bisa keluar dari situ. Good point. Nah kalau orang karena itu menurut saya orang memikirkan rakyat itu harus berani untuk melakukan satu upaya-upaya baru yang sistemik, bukan yang besok ada orang miskin kasih, terus kemudian bantuan-bantuannya langsung, itu pun cara baginya membuat orang mati. Orang sudah mau mati, dibagi malah mati, gitu kan? Itu kan, nah itu. Jadi nanti kita bisa cerita tentang bagaimana terobosan-terobosan itu harusnya dilakukan dan itu diukur apa itu nolong rakyat atau bukan, tergantung bagaimana dia mampu membuat sebuah framework, sebuah cara kerja sistemik yang sustainable, tidak hanya charity. Gitu loh. Jadi secara konsep, sebodoh-bodohnya orang yang melakukan satu upaya
perencanaan bantuan itu adalah bantuan Sinterklas. Sekarang ini baru sekarang itu. gitu loh, itu baru level itu. Tapi kalau yang bagus, yang udah mulai sophisticated, gimana sistemnya? Bagaimana aku mati tetap itu bisa jalan. Good point. Nah, itu yang kira-kira gitu. Oke, untuk membuka gitu. Mas Radar, jadi itu saya gundah memikirkan itu karena setiap hari saya bilang semua orang, wartawan ngomong rakyat, budayawan ngomong rakyat, saya pun termasuk ngomong rakyat sekarang itu. Tapi Mas Imam sudah memberikan indikasi di mana letak problem kita itu. Radar. Jadi saya tadi kan sudah keadaannya gitu, rayahan mati pun dia itu terus nanti kalau ketemu lagi rakyat di kampung itu bengong, matanya nggak ada harapan. Protes juga kalau tidak ada LSM yang nyulut tidak bisa dia protes. Sidoarjo itu kalau nggak ada yang mimpin nggak protes juga. Aceh juga begitu. Mas Radar, your assessment. Kalau boleh saya nanya dulu Pak Sugeng. Menurut Pak Sugeng seperti banyak orang wartawan yang tadi bilang itu, rakyat itu kalau dikatakan dalam 3 kata itu apa? Dalam 3 kata? Dalam 3 kata. Rakyat itu apa? Rakyat, menurut saya. Jujur, kebenaran, atau ketulusan, atau Nerimo. nerimo. Menurut saya, nerimo. Nerimo. Yang ada di Indonesia sekarang ini, kalau satu kata saya satu jawab kata, saya, nerimo. rakyat itu nerimo. Atau tak berdaya. Tak berdaya bisa. Saya ini punya ilustrasi, seperti Pak Sugeng tadi itu, belum lama ini saya sama temen makan di kondang dia ini. Ada restoran rumah makan Sunda itu. Kita lagi makan begitu, itu ada 2 pengemis perempuan. Itu mendekati ruang sebelah saya, yang ada sisa-sisa makanan. Tangannya menjulur dua-duanya itu. Pelan sekali. Ternyata apa? Dia mau ngambil ikan yang sudah tinggal tulangnya itu. Duanya pelan gitu. Begitu sudah mau sampai, ada seseorang melemparkan karet gelang. Stas gitu. Langsung begini lagi. Diem tidak kemana-mana, diem aja. Orang itu repot, sibuk lagi kan, karena dia pelayan. Begini lagi. Stas gitu, sampai 3 kali. Terus mereka ketawa-tawa, nggak bergerak. Akhirnya mereka lirik-lirik. Sayur. Mungkin nggak boleh tulangnya itu sayurnya. Ada suara dua-duanya, kamu dulu, enggak kamu dulu. Yang tua ngambil. Sup, lari langsung, melinjo. Dapat melinjonya. Melinjo. Wah itu diburu dipakai ini, karet itu. Lari ketawa-ketawa, makan melinjo berdua, dibagi kulitnya. Coba bayangkan, dibagi kulitnya. Agis piye. Terus lah, nasi 3, nasi 2, bungkus, kasih ayam 1, nggak usah digoreng. Ya, ayamnya kan digoreng lagi. Mereka sudah tahu kalau tiba-tiba saya mesin itu untuk dia. Mereka menghampiri saya. Terima kasih Pak. Belum apa udah terima kasih. Terus diambil. Mereka ke belakang, saya makan terus. Tiba-tiba saya tersenggol, teman saya juga tersenggol. Minta sambelnya Pak, yang kata yang kecil. Minta sambelnya. Sambelnya kan enak. Minta sambelnya. Dah, mereka makan. Kita juga makan. Kita selesai, ya kan? Kita bayar, kita pulang. 2 menit kemudian teman saya sadar, handphonenya hilang di kantong. Jadi waktu dia nyender itu, handphonenya hilang. Sekarang rakyat seperti itu, anak kecil seperti itu kan yang harus kita baca. Itu dari ada yang seperti itu. Nah, saya membaca banyak kejadian seperti itu. Ya banyak sekali, misalnya kakak saya menyaksikan menjadi saksi mata, dia cerita di keluarga kami. Orang yang waktu zaman reformasi itu, mungkin saya dapat cerita ya, baru megang motor, skuter, itu udah disangka maling. Digusur, dipukuli sampai di pinggir kampung. Anak-anak mengiringi, termasuk 2 anak dari yang memegang motor itu menyaksikan bapaknya disiram bensin dan dibakar. Itu rakyat. Banyak cermin yang seperti itu. Artinya gini, saya mau mengatakan bahwa rakyat itu adalah sebuah paradoks. Kalau saya tidak ingin menyatakan bahwa rakyat itu manusia yang bermuka 2 atau makhluknya entitas yang bermuka 2 yang ambigu dan yang lain-lain. Di satu pihak dia itu mencerminkan sesuatu yang kita katakan vox populi dan yang lain-lain, adalah vox dei dan yang lain-lain.
bahwa mereka menyimpan kebenaran